Abang seperti apa bang? Apanya nih yang Nggak, kan jadi masalah? kan sidang isbatnya itu ditolak nih Yes. pengadilan agama bang, ya kan? Baru kemarin juga pihak humas mengatakan kalau pernikahan itu tidak sah di agama Islam dan di negara gitu. Nah ini kan banyak nih jadinya kisruh yang mengatakan bahwa pernikahan itu jadinya bisa zina, kumpul kubokan, netizen yang mengatakan seperti Yes. itu nih bang, karena kan ada ucapan dari humas PA seperti itu. Ini abang bagaimana sih melihatnya sebagai praktisi hukum, dan dia bisa mendapatkan surat nikah itu kan kalau memang pengadilan agama tidak mengesahkan, bagaimana bisa mendapatkan surat nikah gitu? Oke, jadi pertama-tama yang harus digarisbesari bahwa sampai saat ini Mahlini dengan suaminya itu adalah pasangan suami istri. Namun pasangan suami istri secara aturan daripada budaya Bali. Karena pada saat mereka melangsungkan perkawinan ataupun pernikahan itu menggunakan adat budaya Bali. Itu. Jadi kalaupun ada yang mengatakan itu tidak sah, itu zina, itu apalagi, saya nyatakan itu salah. Mereka adalah pasangan suami istri yang diatur secara undang-undang menurut keyakinannya, yaitu Hindu Bali. Nah ini kan tapi kan publik kan taunya mereka kan Muslim, ya kan? Mahal ini masuk Islam, dan tadi kan dengan statement abang kalau pernikahan secara Hindu. Nah berarti ini ada dua pernikahan secara non Muslim dan Muslim ya bang. Seperti apa sih gitu kan? Akhirnya sampai sidang isbat itu dibatalkan karena faktor itu bang. Jadi kalau isbat itu kan untuk memulai daripada pernyataan mendaftarkan di negara melalui kantor urusan agama, ya, untuk agama Islam, di mana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa pernikahan yang sah harus mempunyai satu keyakinan. Nah, karena dia di kantor urusan agama, otomatis harus beragama Islam. Nah, berarti kalau isbat ini ditolak dan tidak sah menurut aturan hukum, berarti ini masing-masing agamanya belum satu. Maaf ya, belum satu. Itu masih menggunakan agama yang wanita masih memeluk agama asalnya, yang pria masih memeluk agama yang asli yang dianutnya. Jadi itu salah satu faktor tolaknya sidang isbatnya mereka. Sidang isbat itu adalah meresmikan secara undang-undang, secara aturan negara. Harus yang tadinya dua agama harus menjadi satu agama. Karena yang ditunjuk kantor urusan agama KUA, berarti si mempelai perempuan harus menganut agama Islam. Nah, tadi kan kalau yang saya baca, ternyata wali nikahnya Malini itu tidak memenuhi keabsahan, ya kan? Karena kan tidak bisa diwalikan oleh bapaknya. Ya. Bapaknya itu kan non Muslim. Ternyata pas dicek wali nikahnya itu tidak memenuhi keabsahan kantor agama. Ya. Nah, itu salah satu faktornya. Apakah itu juga bang? Wali nikahnya, maksudnya ini keabsahan seperti apa nih? Betul. Jadi kalau dalam, maaf ya, ajaran Islam kan dari perempuan harus diwakili orang tuanya, nggak boleh ke samping, nggak boleh turun, nggak boleh ke atas, harus orang tua. Nah, kalau orang tuanya nggak hadir sementara orang tua kandungnya ada, coba bayangkan, ya wajar ditolak sama kuat, gitu loh. Karena tadi aturan hukum. Netizen secara itu dibohongin juga dong sama pihak Malini, kan mungkin taunya kan Islam sudah mu'alaf. Nah dengan statement yang maksudnya dengan kepengetahuan abang ternyata memang itu pernikahan Hindu dan pernikahan dua agama, berarti secara nggak langsung netizen dibohongin dong. Jadi sebenarnya bukan masalah dibohongin, ini adalah hak privilege ataupun hak pribadi daripada Mahalini atau
suaminya terkait daripada agama atau apa dalam hal pernikahan yang dilangsungkan, apakah Islam ataukah Hindu. Nah, ini yang tidak boleh kita menjudge bahwa mahal ini telah melakukan pembohongan publik, nggak boleh. Jadi bisa dibilang kemarin waktu mahal ini menikah di Bali itu statusnya itu masih beragama Hindu ya Bang? Agama Hindu, karena berlangsungnya di Bali dan dilakukan secara budaya Bali. Contoh, otonan segala macam. Itu kan hal-hal awalan seorang Hindu Bali melangsungkan satu perkawinan. Itu dilakukan oleh dua mempelai, perempuan dengan laki. Berarti sah secara Hindu. Oh, bukan adat maksudnya menjelang pernikahan ya Bang? Bukan, memang itu adalah prosesi yang ada di Hindu Bali, di Pulau Bali. Sah itu. Jadi tidak bisa dibilang bahwa Malini sama Rizky itu tidak sah, kumpul kebo itu nggak boleh. Karena mereka sah. Sahnya secara aturan Hindu Bali. Nah, oke Bang, dengan adanya berita kayak gini, isbat ditolak, ini menurut Abang tuh baiknya seperti apa nih untuk Rizky sama Mahal ini biar gak jadi blunder, simpang siur juga. Nah, jadi kalau di Indonesia kan jelas, undang-undangnya jelas. Undang-undang 1 tahun 74 itu tidak boleh seorang yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan harus beda agama, itu tidak boleh. Nah, jelas di Indonesia tidak bisa, harus satu agama. Harus ada yang ngalah kalau memang mau pakai undang-undang di negara kita. Tapi kalau memang tetap mempertahankan, bisa mereka memperlangsungkan perkawinan di luar negeri. Ya, yang satu menggunakan agama yang bersangkutan, yang mempelai laki tetap menggunakan agama kepercayaannya awal. Tapi tidak di Indonesia. Di Indonesia tidak mengenal itu. Harus satu agama. Itu undang-undang. Berarti nikah ulang ya Bang? Bukan nikah ulang. Oh enggak. Artinya untuk meresmikan kepada negara. Sehingga nanti hasil perkawinan itu dibawa ke Indonesia, distempel. Ya, distempel, baru didaftarkan ke catatan sipil. Baru Gitu loh. sah. Baru sah. Udah? Berarti Pak Rizky sekarang mengajukan ke isbat itu menurut Abang langkah yang tepat ya Bang ya? Isbat itu adalah prosesi di dalam pengukuhan ataupun untuk melegalkan perkawinan yang tadinya di luar Muslim menjadi Muslim. Nah, namun perkawinan di dalam Muslim itu harus satu agama sesuai Undang-Undang 1 tahun 74. Nah, karena salah satu masih menganut agama yang lain dan dianggap oleh kantor urusan agama tidak sah secara agama Islam, maka ditolak. Oke. Udah. Tapi tidak dibilang mereka bukan suami istri. Sampai saat ini mereka adalah suami istri sah. Tidak ada yang namanya kumpul kebo, tidak ada yang namanya zina. Mereka sah sebagai suami istri secara aturan budaya Hindu Bali. Oke. Udah?